Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngebahas tentang manajemen waktu. Ini hal yang penting ya untuk kita dalam bekerja dan beraktivitas, biar kita tuh tahu skala prioritas kita tuh ada apa-apa aja. Nah, ini adalah tips-tips agar kamu sukses dan dalam mengikuti time management. Sebelumnya kita bahas dulu dong time management apa. Time management adalah perencanaan dan pengendalian mengenai banyak waktu yang akan dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Jadi itu kita udah mengestimasi gitu untuk pekerjaan tersebut kita bisa melakukan dalam waktu berapa menit atau berapa jam. Time management yang baik itu bisa membuat kalian terhindar dari stres akibat pekerjaan karena jadi lebih teratur. Dan kalau bisa sih kalian buat skala prioritas, terus to do list juga, terus hindari semua hal-hal yang bisa mendistract kalian dalam mengganggu pekerjaan biar manajemen waktu dapat berjalan dengan baik. Sebenarnya kalau misalnya kita strike dengan rencana pun sebenarnya kita tetap loh bisa kelewat, karena kalau misalkan rencana tapi waktu yang ngaret ya sama aja bohong. Jadi time management itu sangat penting untuk melakukan sebuah aktivitas. Selain dapat meningkatkan produktivitas, manajemen waktu juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan fisik juga, terus untuk mental juga. Makanya ini aku mau bahas gimana sih cara tips biar sukses kalian bisa manajemen waktu dengan baik. Sebelumnya kita bahas dulu nih manfaat-manfaatnya. Manfaat dalam time management itu, jadi kalian tuh bisa merasakan gak stres lagi gitu, gak terhindar dari stres karena kamu tahu abis ini mau ngapain. Yang kelihatannya tadinya pekerjaannya numpuk, tapi kalau misalnya udah dipilah dan dipola, jadinya nggak akan bingung dengan pekerjaan yang kelihatannya banyak karena jadi terlihat lebih sedikit. Selain itu, kemampuan ini juga menghindari kamu dari gangguan cemas, anxiety dari pekerjaan. Kemudian kita bisa mendapatkan waktu yang lebih dengan kita udah kira-kira, kita bisa nih, oh ternyata pekerjaan ini selesai segini, kira-kira aku bisa istirahat sekitar segini. Jadi kita lebih tepat waktu dan waktu lebihnya itu bisa kamu lakukan untuk kegiatan lain ya, kayak olahraga atau istirahat atau refreshing sejenak dan lain-lain. Kemudian manfaat yang lainnya itu meningkatkan peluang. Mengelola waktu dengan baik membuat kau lebih mudah untuk membuat pekerjaan lebih optimal. Kondisi ini dapat memberikan peluang baru untuk mendapatkan kesempatan lebih baik dalam dunia pekerjaan. Nah, setelah kita tahu manfaatnya banyak kan. Terus gimana sih caranya biar kita tuh bisa manajemen waktu dengan baik? Pertama, kamu harus tahu tujuan kamu kerja itu apa. Kamu harus tahu purpose kamu apa, dan kamu harus bisa ngeset pekerjaan ini dilakukan lebih penting daripada ini, jadi ini harus dilakukan pertama, dan ini lebih pusing, jadi ini harus ini saat aku pikirannya lagi fresh dan lain-lain. Terus yang kedua adalah buatlah skala prioritas itu, jadi kamu tahu nih mana pekerjaan yang lebih penting dari kewajibannya itu. Kemudian jika ada tugas penting yang mendesak, lakukan tugas yang ini nih lebih awal. Kalau misalnya nggak gitu mendesak, taruh di belakang. Dan kayak gitu aja terus ya. Terus tetapkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kita tahu boundaries-nya. Pekerjaan ini nih harusnya setengah jam selesai nih. Jadi kita tahu kalau misalnya lebih setengah jam berarti kita udah nggak produktif, pasti bakal ngaret-ngaret sama yang lainnya. Jadi kita udah tahu kapan kita harus menyelesaikan pekerjaan itu dan nggak buang-buang waktu juga, jadi kita bisa lebih fokus dan efisien. Kemudian buat to do list itu ya sama kayak sebenarnya skala prioritas. Kalau kita udah buka to do list, kita mau ngapain nih hari pertama, aku ada PR ini, terus di mana sih ini harusnya ditempatin di mana, ini harus yang mana duluan. Kemudian sebenarnya di dalam manajemen waktu kita juga harus melowongkan untuk istirahat. Kalau misalkan udah mulai fokusnya hilang, kalau bisa sih istirahat dulu bentar, dan masukin waktu istirahat itu di
sebuah to do list itu. Jadi kamu ada istirahat gitu. Terus kayak istirahat tuh bisa kamu nyemilin cemilan, bisa dengerin musik, atau jalan-jalan lah, berinteraksi sama orang-orang kantor. Kemudian yang terakhir, hindari berbagai hal yang bisa mengganggu dan buat suasana nyaman. Saat aturan waktu udah ditepatkan, harusnya kalian disiplin. Kalau udah disiplin, jadi hal-hal yang bisa mengganggu kayak gadget, kayak bercanda sama temen dan lain-lain, itu nggak akan bisa ganggu kalian, karena kalian harus tetap fokus dan lain-lain. Buatlah lingkungan kerja yang nyaman biar kamu juga kerjanya enak dan itunya cepat. Nah, itu beberapa tips time management yang benar-benar dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Tapi kalau misalkan kalian ada ada tambahan lagi, coba tulis di kolom komentar aja ya.